Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hak milik. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arlan Masur dengan NPM 24 12 01 11 09. Dan saya Muhammad Ataladia Ulhak dengan NPM 24520111188. Nah, dan saya Muhammad Akbar Putra Purwisa dengan NPM 24 12 11 11 11. Saya Muhammad Aris Reson Bangsawan, NPM 24 12 01 1053. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Materi pertama, hak milik. Pengertian hak milik menurut berbagai ahli memiliki definisi yang mirip, yaitu hak untuk menikmati dan menggunakan suatu benda secara leluasa dan bebas, serta berhak berbuat apa saja terhadap benda tersebut dengan kedaulatan penuh selama tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Secara umum, hak milik adalah hak yang paling kuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah. Konsep hak milik menurut hukum perdata, yaitu hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan secara leluasa dan bisa berbuat bebas terhadap benda tersebut dengan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak pula mengganggu hak orang lain. Berikutnya adalah pembatasan penggunaan hak milik. Pembatasan oleh undang-undang. Misalnya, larangan mendirikan bangunan di sepadan sungai, sepanjang sungai, jalur hijau, atau lahan konservasi. Yang ke B, pembatasan oleh kepentingan umum. Contoh, pengadaan tanah untuk jalanan umum, bandara, atau fasilitas negara lainnya. Yang C, pembatasan oleh ketentuan lingkungan dan tata ruang. Tidak boleh membangun di kawasan yang tidak sesuai RT/RW, rencana tata ruang wilayah. D, pembatasan berdasarkan hak tetangga. Pasal 625 sampai 631 KUHP Perdata. Contoh, pemilik tidak boleh membangun tembok yang menghalangi cahaya atau mengganggu tetangga dan limbah serta kebisingan. Yang E, pembatasan secara sukarela atau perjanjian. Contoh, perjanjian sewa hak pakai atau perjanjian tidak membangun di lahan tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri hak milik. Hak yang paling lengkap dan terkuat. Yang pertama, hak milik memberikan pemilik wewenang penuh untuk menggunakan, menikmati, dan mengendalikan benda miliknya. Lalu yang kedua ada hak induk. Hak milik merupakan dasar bagi hak kebendaan lain seperti hak tanggungan atau hipotek. Yang ketiga ada dapat diwariskan. Hak milik dapat beralih kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Yang keempat ada penggunaan leluasa, yaitu pemilik berhak untuk menggunakan benda miliknya sesuai keinginan selama tidak melanggar ketentuan hukum dan hak orang lain. Yang kelima ada hak untuk meminta kembali, yaitu pemilik berhak untuk meminta kembali benda miliknya dari siapapun yang menguasainya berdasarkan hak milik tersebut atau revendicati. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini ada hak milik bersama. Hak milik bersama atau ownership adalah bentuk kepemilikan properti oleh dua orang atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Para pemilik bisa merupakan pasangan, keluarga, teman, atau mitra bisnis. Terdapat tiga bentuk utama dan hak milik bersama. Dari hak milik bersama, yaitu tenancy in common, joint tenancy, dan tenancy by the entirety. Tenancy in common memungkinkan masing-masing pihak memiliki bagian kepemilikan yang bisa berbeda dan dapat diwariskan. Sedangkan joint tenancy memberikan bagian yang sama besar kepada setiap pemilik dan menerapkan prinsip survivorship, yaitu jika salah satu pemilik meninggal, kepemilikannya otomatis berpindah ke pemilik yang masih hidup. Sementara itu, tenancy by the entity berlaku khusus bagi pasangan suami istri yang mewajibkan persetujuan bersama dalam pengalihan hak dan juga memiliki prinsip survivorship.
Selanjutnya, Penyerahan. Penyerahan adalah tindakan memberikan suatu dari suatu pihak ke pihak lain. Ini bisa berupa benda, wilayah, kekuasaan, hak, atau bahkan dokumen. Penyerahan bisa terjadi karena perjanjian, perang, atau bahkan sukarela. Berikut beberapa contohnya. Penyerahan barang. Dalam transaksi jual beli, penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Penyerahan hak. Dalam perjanjian, seseorang bisa menyerahkan hak kepemilikan atas suatu objek kepada orang lain. Penyerahan wilayah. Dalam perjanjian internasional, satu negara bisa menyerahkan wilayahnya kepada negara lain. Penyerahan dokumen. Penyerahan dokumen ke arsip nasional adalah contoh penyerahan dokumen yang penting. Penyerahan tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat tidak perang adalah penyerahan syarat. Penyerahan bisa bersifat hukum. Penyerahan bisa menjadi dasar untuk pemindahan hak milik atau kewenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi penjelasan kami mengenai tentang hak milik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.